sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen investasi dan portofolio. Pengertian dari investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi juga diartikan sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, alasan berinvestasi ada 3. Yang pertama, produktivitas yang terus mengalami penurunan. Kedua, tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. Ketiga, kebutuhan yang cenderung meningkat. Terus ada kategori investasi. Yang pertama, pembelian jenis-jenis barang modal, misalnya peralatan produksi dan mesin-mesin untuk membangun beragam jenis perusahaan atau industri. Kedua, pengeluaran untuk dapat membangun tempat tinggal, pabrik, dan bangunan kantor ataupun bangunan penunjang lainnya. Investasinya adalah membangun pabriknya agar pabriknya kemudian dapat beroperasi serta menghasilkan modal. Ketiga, peningkatan nilai dalam persediaan barang-barang yang masih belum terjual, yang kemudian pada tahun kerja di perhitungan pendapatan nasional terhadap bahan mentah dan barang yang masih dalam produksi. Selanjutnya ada jenis berpembagian investasi, yaitu jenisnya ada 2. Yang pertama incurred investment, kedua autonomous investment. Yang pertama incurred investment atau investasi terpengaruh adalah investasi yang diadakan akibat pertambahan permintaan. Pertambahan permintaan ini adalah akibat pertambahan pendapatan jelasnya. Apabila pendapatan tambahan pendapatan akan dipergunakan untuk tambahan ekonomi, sedangkan tambahan konsumsi pada hakikatnya adalah tambahan permintaan. Yang kedua, autonomous investment atau investasi otonom adalah investasi yang dilaksanakan secara bebas. Artinya investasi itu diadakan bukan karena pertambahan permintaan secara efektif, melainkan menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Dengan kata lain, investasi otonom adalah pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Selanjutnya ada tentang teori portofolio. Portofolio adalah sekumpulan investasi baik berupa aset real aset maupun aset keuangan, finansial aset. Kesempatan investasi pada finansial aset dapat berupa saham biasa, saham preferen, obligasi perusahaan, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun kesempatan investasi pada real assets dapat berupa gedung, tanah, kendaraan, dan aktiva berwujud lainnya. Teori portofolio mengasumsikan bahwa investor yang rasional menolak untuk meningkatkan risiko tanpa disertai peningkatan pengambilan yang diharapkan. Hubungan antara risiko yang diterima dan pengembalian yang diharapkan merupakan dasar bagi keputusan pinjaman dan investasi modern. Semakin besar risiko atas investasi atau pinjaman, semakin besar tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutup risiko tersebut. Selanjutnya ada investasi pada saham.
Saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal. Pembelian saham sama dengan membeli sebagian kepemilikan dari suatu perusahaan yang sahamnya kita beli sebagai partner pemilik. Segala keuntungan atau kerugian akan di-share kepada para pemegang saham. Saham juga termasuk investasi yang dapat diperjualbelikan karena modal dan risikonya yang besar. Dalam berinvestasi, saham diperlukan kecermatan dan keahlian untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi memperoleh keuntungan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.